Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, agenda hari ini kembali ya dipanggil oleh Majelis Hakim, di mana kan hasil mediasi pada tanggal 15 kemarin sudah jelas akan dilanjutkan dan hanya terjadi kesepakatan beberapa mengenai hal anak aja. Lalu dilanjutkan untuk laporan ke Majelis Hakim dan Hakim Ketua tadi sudah dilaporkan. Nah, tadi juga sudah sepakat dengan lawyer tergugat juga, antara penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk menjadwalkan pada tanggal 29 Juli nanti akan adanya jawaban dari tergugat, dan itu sistemnya ini ya, e-court ya, atau online. Di tanggal 5 nanti akan ada replik, nanti tanggal 12 dibalas duplik, tanggal 15 juga ada, kalau ada replik rekonvensi, dan tanggal 19 akan adanya bukti saksi dan surat kalau persidangan lancar ya, seperti itu jalannya. Tetapi Majelis Hakim sudah menjelaskan bahwa sidang online pada tanggal 19 Agustus nanti baru sidang offline seperti bersidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur, seperti itu. Kalau mediasi gagal ya memang sudah diprediksi ya, karena saat di Polres Jakarta Timur juga tidak ada titik temu. Kami juga kan permintaannya tidak muluk-muluk ya, mengenai tanggung jawab anak dan tanggung jawab kepada istri bagaimana, dan ada korban juga kan, Mbak Meta, klien saya yang dianiaya, yang akhirnya kita laporkan undang-undang PKDRT. Tapi dari tergugat atau terlapor pun tidak ada keseriusan. Ya mendingan ya kita lanjutkan juga. Memang juga sudah klien saya sudah udah fokus terhadap perceraian juga, sudah 100%, tidak bisa berdamai, dan nanti juga kita laporan polisi di Polres Jakarta Timur juga kemungkinan besar akan menempuh jalur hukum ya sampai ke persidangan, seperti itu. Melihat pembelaan dari pihak sebelah kemarin seolah bangun opini untuk publik yang negatif seperti apa nih Pak? Negatif gimana? Pengakuan yang selalu sering setiap bulan memberikan transfer pada anak dan tidak melakukan hal kekerasan. Tentunya nanti kita akan lampirkan pembuktian-pembuktian pada tanggal 19 Agustus ya, karena jadwalnya kan sidang pembuktian. Kita akan melampirkan juga kok bahwa tergugat ini atau terlapor ini sering mentransfer ke bukan kebutuhan untuk anak dan istri ya. Kita mempunyai buktinya, dan ada laporan-laporan juga dari yang mau bersaksi juga, seperti itu. Selanjutnya dilengkapi sama Mbak Meta. Iya, oke. Kalau saya pribadi, karena saya setiap panggilan itu saya datang karena saya pengen hak anak ya. Yang dimana kemarin beliau dari ayahnya si anak-anak minta 3 juta 1 bulan. Sementara ini aja tidak 1 bulan, 3 bulan sekali dia ngasih 2 juta, 3 bulan lagi baru ngasih 3 juta. Dalam waktu 6 bulan ini dia udah transfer cuma 5 juta aja ya, 6 bulan ini. Jadi saya agak berat nih, yang mana nih yang sering katanya transfer? Kan beliau katanya sering nih transfer buat anak-anaknya, bahkan telepon, bahkan video call, nggak ada sama sekali. Sumpah demi Allah, kalaupun ada sesuai buktikan. Kalau saya gitu aja. Kalau saya semuanya ada bukti-bukti saya transfer ke Yogi, bahkan saya puluhan juta, bahkan berapa puluh juta, bahkan ratusan juta, saya ada transferan ke Yogi gitu loh. Buktinya ada, kami simpan. Jadi nggak cuman hanya semata-mata kita ngomong tapi tidak ada bukti, tidak ada pembuktian kan gitu. Nah, beberapa yang saya sudah temukan adalah di mana yang Yogi itu mentransfer kakaknya yang bukan haknya ya beberapa kali. Sementara kan anaknya juga kan butuh pakaian, sandang, makan, susunya, apalagi ya pampers kayak gitu-gitu, karena kan masih di bawah umur
gitu loh. Saya kan butuh banget ya untuk biaya-biaya anak karena masih kecil banget gitu loh Mbak, gitu loh Mas. Jadi ya mungkin buat ibu-ibu yang di rumah lah tahu betul bahwa kemampuan saya sebagai perempuan, saya punya anak, 3 anak, 2 anak lah yang harus benar-benar kita Pak, nafkahi gitu loh. Sementara ya saya juga pekerjaan saya kan nggak menentu gitu, tapi ya alhamdulillah saya syukurin. Ya kewajibannya harusnya kan ya suami gitu kan, gitu dia tidak ada nafkah, sementara transfer yang ke sana ke sini, terus dia untuk jalan-jalan, adventure ke sini sewa ini sampai dibayar-bayarin tuh setelah bulan Lebaran. Saya tahu banget itu. Jadi nggak usah yang punya asumsi katanya nggak dipukulin, katanya gitu. Apa pukulin, mana KDRT? Itu bukan KDRT. Alasan ditangkis. Kalau ditangkis gak mungkin sampai dicekek, gak mungkin sampai dijambak-jambak, gak mungkin sampai diinjak-injak perut saya. Toh saya ada chattingnya, kalian baca sendiri kan. Itu saya makanya kemarin dia udah statement di luaran, saya kirimin hasil saya chatting dengan dia, hasil saya transaksi yang saya katanya banyak utang di bank ini itu, ya kan? Dia bilang saya banyak utang. Gara-gara dia saya banyak utang. Kelilit utang. Sebelumnya sih memang ada utang, namanya pembisnis pengusaha mah memang ada lah Mbak. Orang saya punya 3 restoran kok cabang saya, ya kan? Tapi saya mampu untuk bayar. Tapi pada saat saya pernikahan sama dia sama sekali tidak bisa terbayar gitu loh. Yang harusnya cicilan itu buat restoran, buat bank, tapi kan buat biaya hidup kita gitu. Suami saya nggak ada uang waktu itu gitu loh. Tapi nggak datangnya tergugatnya menghambat gak sih? Kalau untuk tidak datangnya tergugat ya tidak menghambat ya, karena kan memang sudah diwakilkan oleh tim kuasa hukum ya, seperti itu. Bahkan dan meminta klien waktu itu sempat datang ke PPR, apakah sudah ada coba pengajuan untuk tes psikologis atau mental, kan kekhawatiran juga nih kan? Kalau tes psikologis dan mental sudah ya. Saya udah Hasilnya juga sudah ada, dan itu juga sudah dilampirkan juga ke Polres Jakarta Timur ya. Ya kita optimis ya akan segera ditetapkan sebagai tersangka, dan majelis hakim juga akan memutus sebaik-baiknya untuk gugatan cerai kita ya yang kita ajukan. Tadi hakim juga udah melihat kan di situ ada nafkah mut'ah, idah, kiswah dan maskan, madiah juga sudah kita ajukan. Tadi hakim juga sudah membaca kembali gugatan kita, dan ya mudah-mudahan hakim akan bijak mengabulkan semuanya seperti itu. Untuk mempersiapkan jalan tengah kalau semua tuntutan nafkah itu tidak terpenuhi. Kalau saya sih harus terpenuhi lah. Jadi ya nggak mungkin lah, masa yang lain kamu penuhin, secara kamu bayar lawyer aja bisa. Bayar anak beli susu nggak ada, ya kan? Harus 3 bulan sekali 2 juta, harus 3 bulan sekali 3 juta. Sementara lawyernya aja tiap minggu dikasih terus kok, ya kan? Pergantian sekarang ya namanya kita sebagai masih istri, jadi kita tahu lah track recordnya kemana aja. Bahkan dia transfer ke perempuan aja kita tahu, bahkan dia ngapain aja sama perempuan kita tahu gitu loh. Saya sejauh itu sampai seperti itu. Makanya jangan sampai saya ngomong seperti ini tidak ada bukti. Bukti udah saya kumpulin nih. Saya udah buktiin, selain di handphone saya sudah kumpulin juga kepada tim kuasa hukum. Semua bukti, semua saksi sudah ada. Jadi nggak cuma sembarangan ngoceh doang nih. Katanya yang kata lawyernya bilang katanya itu nggak ada pemukulan KDRT, terus dia mitnah saya yang KDRT duluan. Aduh, kalau KDRT duluan, kalau emang saya KDRT duluan, kenapa dia nggak laporin aja ke polisi? Dan secara logika hukum, karena sudah naik penyidikan ya berarti sudah ditemukan unsur pidana. Tapi kalau berbicara itu hanya rekayasa, kan kita melaporkan ke kepolisian, ke penegak hukum. Penegak hukum melalui gelar perkara sudah menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi ya saya anggap ya omong kosong lah, angin lalu saja pembelaan itu. Yang penting kan kita secara formil, secara yuridisnya sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, yang artinya unsur pidananya sudah ada. Ya, sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Seperti
Ya terlapor sebagai saksi juga kan, tapi kan nanti berikutnya akan melakukan gelar perkara yang kita optimis akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Ya tentunya akan dipanggil ya, karena kemarin pun juga dari saksi kita yang terakhir, dari tukang bengkel ya yang melihat juga cekcok yang dia juga sampai kena tamparan ya, kena tamparan juga, dia juga sudah datang dan bersaksi. Jadi memang peristiwanya ada, saksinya ada, jadi ya kalau mau disangkal silakan saja, tapi kan sidang akan nanti pembuktiannya nanti ya. Malah dia katanya tadinya mau laporan juga ya Pak. Iya silakan. Si Oginya itu, Kita tunggu. Oginya tadinya mau laporan juga kan, balik lapor karena dia nggak terima nih dipukulin sama si Yogi ini gitu loh. Si itunya, makanya kalau mengenai katanya saya masalah fitness lah itu, waduh itu nggak mungkin, nggak benar itu saya fitness. Orang saya fitness aja cuma daftar doang kok, belum sampai terjadi saya fitness ke gym belum gitu loh, baru daftar aja, udah kemana-mana kan itu halusinasi Mbak, ya kan?